Baiklah, di sini saya akan masuk ke prosedur kerjanya. Di sini saya akan memasangkan kateter pada pasien. Sebelum kita melakukan pemasangan kateter pada pasien, kita harus melakukan komunikasi terapeutik pada pasien. Dengan itu, salam terapeutik. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurse Umaya Azhara Dewi Putri yang akan bertugas merawat Ibu pada hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, di sini saya sebelumnya saya akan memeriksa dalam nama Ibu dulu ya Bu ya. Benar Ibu, ini dengan Ibu Desi? Baiklah, tanggal lahirnya 7 November 1986 ya Bu ya. Nah, baiklah, Ibu, di sini saya akan melakukan prosedur tindakan memasang kateter pada Ibu. Nah, hari ini kegiatannya itu akan saya lakukan sekitar 10-15 menit. Nah, memasangkan kateter itu adalah memasukkan selang kateter pada lubang oleh uretra Ibu atau saluran kandung kemih pada Ibu. Tujuannya untuk mengosongkan kandung kemih Ibu, atau juga bisa bertujuan untuk mengambil sampel urin, memantau input dan output Ibu, dan juga mendeteksi adanya retensi urin pada Ibu. Baiklah Ibu, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baiklah, jika Ibu bersedia, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu atau ada yang ingin Ibu sampaikan? Baiklah Ibu, jika tidak ada, saya izin untuk melakukan tindakannya dulu ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan tindakannya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, hal yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mencuci tangan. Baiklah, setelah kita selesai mencuci tangan, lalu yang selanjutnya adalah kita melakukan jaga privasi klien dulu dengan cara misalnya di rumah sakit atau di bangsal itu ada yang namanya menutup sampiran atau menutup pintu kamar pasien atau scarem, itu bisa kita tutup. Yang penting kita menjaga privasi dari klien. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya bantu pasien untuk membuka baju pasien dan mengatur posisi pasien. Nah, kalau pada wanita itu biasanya posisinya itu adalah dorsal recumbens. Nah, sebelum itu kita pasang perlak dulu ya pada pasien. Nah, di sini saya punya perlak, saya akan pasang dulu pada pasien. Ibu permisi Bu ya, saya pasang perlaknya dulu Bu ya. Bawangnya Bu. Dah. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memasang perlak pada pasien, selanjutnya itu hal yang harus kita lakukan yaitu mengatur posisi pasien dengan dorsal recumbens atau posisi seperti melahirkan. Ibu, saya bantu untuk posisinya ya Bu ya. Ini posisinya, Ibu bisa mendekuk kakinya sedikit Bu. Ya. Sebelahnya juga ya Bu ya. Nah, setelah posisi pasien sudah dorsal recumbens, kita bantu pasien untuk membuka baju. Ibu, saya bantu buka bajunya ya. Kita bantu untuk membuka baju pasien hanya pada area yang terpajan. Terus seterusnya itu kita bisa tutupi dengan selimut. Baiklah Ibu, di sini saya sebelumnya akan melakukan hygiene dulu terlebih dahulu pada Ibu. Nanti baru kita melakukan pemasangan kateter. Hal yang pertama kita lakukan untuk hygiene adalah memasang sarung tangan bersih. Setelah sarung
pemasangan bersih kita sudah terpakai, selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene pada pasien. Di sini saya sudah ada kapas steril atau kasa steril, sudah saya basahi dengan aqua steril juga. Lalu selanjutnya kita dekatkan bengkok ke pasien agar mudah untuk membuang sampah. Baiklah, kita lakukan vulva hygiene pada pasien. Ibu, saya permisi untuk melakukan vulva hygiene ya Bu ya. Dan dengan dari atas ke bawah dengan jari jempol dan telunjuk ya teman-teman, boleh juga dari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya kita bersihkan juga di area sebelahnya dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya kita buka labia minoranya. Permisi ya Bu ya, bersihkan Bu ya. Nah, setelah selesai kita bereskan bengkoknya, kita ganti dengan bengkok yang baru. Selanjutnya ini kita lepaskan terlebih dahulu sarung tangannya, kita letakkan ke sampah. Setelah itu, setelah kita sudah melakukan vulva hygiene pada pasien, selanjutnya yaitu kita gantung dulu urine bag. Kita gantung dulu urine bagnya di ranjang pasien. Bag itu seperti ini. Bagnya kita gantung. Pasang gantungannya teman-teman. Nah, setelah terpasang kita gantung di ranjang pasien. Nah, setelah kita sudah menggantung urine bagnya di ranjang pasien, selanjutnya kita mengganti handscoon kita dengan handscoon steril. Kita ganti handscoon kita dengan handscoon. Seperti ini teman-teman. Kita pasang yang satunya juga. Dan handscoon sterilnya sudah terpasang. Nah, sudah terpasang handscoon sterilnya. Sekarang sebelum kita melakukan proses pemasangan kateter, kita harus memasang yang namanya duct bolong teman-teman. Di sini saya sudah ada duct bolongnya, sudah steril. Ini kita pasang pada area dari pasien. Nah, setelah sudah terpasang seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah proses pemasangan kateter. Nah, setelah kita sudah untuk mengganti handscoon dan kita sudah memasang duct bolong, sekarang waktunya kita untuk memasang kateter. Sini saya akan mengambil selang kateternya. Usahakan teman-teman untuk tetap berada di posisi yang steril, karena ini adalah proses yang steril. Jadi kita lepaskan. Kita lepaskan selang kateternya seperti ini. Saya sudah ada. Kita letakkan di tangan kita seperti ini nanti setelah pasang. Nah, tapi sebelum itu kita olesi dulu dengan pelumas di area selang kateternya. Ini saya akan
memberikan gel pada selang ini agar mempermudah proses memasukkan selang kateter. Kita oleskan gelnya. Nah, setelah sudah masuk atau sudah kita beri pelumas pada selang kateternya, selanjutnya kita masukkan selang kateter pada lubang uretra atau lubang kandung kemih dari pasien. Jangan salah lubang, teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam lubang uretra yang di dekat klitoris. Ibu, saya di sini akan memasukkan selang kateternya. Nanti saat saya masukkan selang kateternya, Ibu bisa tarik nafas ya Bu ya. Anjurkan pasien untuk menarik nafas saat kita memasukkan selang kateter. Ibu, saya permisi memasukkan selang kateternya ya Bu ya. Tarik nafas Ibu. Ya, bagus sekali Bu. Ya. Kita masukkan selang kateternya sampai ke ujung kateter sampai dia mengeluarkan cairan urin di sininya. Nah, setelah terlihat urin sudah mengalir atau keluar dari selang kateter, selanjutnya kita lakukan fiksasi itu dengan udara atau juga bisa dengan Aquades. Baiklah, sini kita fiksasikan ke dalam selang kateternya. Ini yang saya pakai adalah ukuran 10 cc atau 10 mili ya teman-teman. Setelah selesai kita klaim bagian selang kateternya. Setelah kita klaim, kita tarik apakah ada tahanan. Jika ada tahanan berarti balonnya sudah terfiksasi. Kita tarik. Setelah sudah ada tahanan berarti balonnya sudah terfiksasi dalam vesika urinan ya. Nah, selanjutnya kita buka duk bolong dengan tetap mengklaim bagian ini agar tidak menetes kemana-mana. Kita buka duk bolongnya dengan tetap mengklaim bagian sekitaran tadi ya teman-teman. Kita letakkan duk bolongnya. Setelah itu sudah ininya kita kembalikan ke bengkok. Nah, setelah itu kita sambungkan selang kateter ini pada urine bag. Kita sambungkan seperti ini. Setelah itu kita lihat apakah cairannya mengalir. Ini cairan urinnya mengalir ke urine bag. Setelah kita lihat sudah mengalir, jangan lupa juga teman-teman untuk mengkaji kelancaran pemasukan dari selang kateter tadi. Nah, tujuannya adalah jika nantinya saat memasukkan itu ada kendala, itu kita hentikan sejenak terus kita coba lagi. Tapi jika masih ada kendala, itu kalian bisa hentikan proses kateterisasinya. Nah, setelah kita sudah lihat bahwa urin sudah mengalir, selanjutnya kita pasang plester untuk di fiksasi ke kateter. Nah, ini kita plesternya itu di bagian paha ya teman-teman. Kalau pada pria itu biasanya di bagian abdomennya. Kalau pada perempuan itu kita plester di pahanya. Setelah ini seperti ini, kegiatan pemasangan kateternya sudah selesai dan kita bisa komunikasikan kepada pasien. Baiklah Ibu, ini prosesnya sudah saya lakukan. Sudah selesai untuk pemasangan kateternya. Saya bantu untuk merapikan bajunya ya Bu ya. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah kalau seperti itu. Baiklah Ibu, di sini kegiatannya sudah selesai. Saya terima kasih kepada Ibu atas kerjasamanya. Apakah Ibu merasa nyaman sekarang? Nyaman ya Bu ya. Nah, jangan lupa untuk setelah itu kita membuka handscoon ya teman-teman.
kita buang ke sampah medis. Baiklah, setelah kita selesai melepas sarung tangan, jangan lupa juga untuk membersihkan alat-alat, yaitu menyingkirkan bengkok dari pasien dan juga mengatur posisi pasien kembali, serta jangan lupa untuk menerapkan komunikasi dan mengucapkan terima kasih pada pasien. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatan Ibu pada hari ini. Kegiatannya sudah selesai saya lakukan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nanti kalau Ibu perlu bantuan, Ibu bisa panggil saya di nurse station atau Ibu bisa mencet bell di tempat tidur Ibu. Baiklah, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Sekian dulu kegiatan saya yang saya bisa lakukan hari ini. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kegiatan selesai dilakukan, jangan lupa untuk kita membersihkan alat-alat di sekitar pasien dan juga melakukan dokumentasi atau mencatat hasil laporan kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan melakukan prosedur pelepasan kateter. Alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama ada sarung tangan bersih, yang kedua ada bengkok, dan yang ketiga ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, serta ada juga kapas alkohol atau alcohol swab untuk mempermudah membuka plester pada plester di paha pasien untuk melepas kateternya. Baiklah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan kita terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan hand sanitizer. Setelah kita mencuci tangan kita memakai sarung tangan bersih. Nah, seperti ini, sunscreen bersihnya sudah terpasang. Selanjutnya, kita dekatkan bengkok pada pasien dan kita agar mempermudah membuang sampahnya. Setelah itu, kita ambil kapas alkohol atau alcohol swab untuk mempermudah melepas plester pada selang kateter pasien. Ibu, permisi Bu ya, hari ini saya akan melakukan pelepasan kateter pada Ibu. Saya bantu membuka baju pakaian Ibu terlebih dahulu ya. Ibu, di sini saya akan melepas kateter pada Ibu ya Bu ya. Permisi Bu ya. Kita lap bagian plasternya. Kita letakkan ke bengkok. Kita buka plasternya perlahan. Lalu kita buang ke bengkok juga. Nah, selanjutnya kita fiksasi kembali menggunakan spad pada ujung kateternya. Kita tarik. Itu selesai. Kita taruh spad. Setelah itu, setelah selesai kita fiksasi, baru kita lepaskan kateter dan anjurkan pada pasien untuk menarik nafas panjang agar lebih rileks saat mengeluarkan selang kateter. Baik Ibu, di sini saya akan mengeluarkan selang kateternya ya Bu ya. Ibu mohon menarik nafas panjang supaya rileks ya Bu ya. Saya mulai Bu ya, pas kateternya. Tarik perlahan selang kateter. Setelah selang kateter sudah keluar,
kita tarik beserta urin bagnya juga. Ya, kita bisa taruh di bengkok atau kita langsung buang ke water sampah medis juga boleh. Setelah itu kita oleskan cairan betadin pada area genitalia pasien. Ibu, saya izin untuk memberikan cairan ini pada area genitalia Ibu ya Bu ya, untuk membersihkan tersisa keringat tadi Bu. Setelah selesai kita taruh ke bengkok dan kita rapikan pakaian pasien. Bu, saya bantu rapikan pakaiannya ya. Kita atur kembali posisi pasien dengan nyaman. Setelah itu kita lepas handscoon dan bereskan alat-alat. Kita bereskan alat-alat sekitar pasien, lalu kita lepas handscoon ya. Setelah itu kita rapikan perlak atau kita lepaskan perlak dari pasien. Ibu, saya permisi ambil perlak ini ya. Saya sedikit diangkat bokongnya Bu. Ya. Kita ambil perlaknya, lalu kita letakkan di tempat alat. Kita mencuci tangan kembali. Setelah kita selesai mencuci tangan kembali, kita komunikasikan kepada pasien bahwa prosedur kita sudah selesai kita lakukan. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan prosedur tindakan pelepasan kateter ini Ibu? Alhamdulillah lebih nyaman ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Kalau Ibu perlu bantuan bisa hubungi saya di nurse station atau Ibu bisa mencet bel di tempat tidur Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.